Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali setelah session sebelumnya. Itu kita mulai dari jam 9 Uma itu udah ada sesi juga. Kita berkumpul di Google Meet ini, insya Allah niatnya lillahi ta'ala untuk mencari ilmu. Kebetulan ini sesi terakhir di hari ini, sambil ngabuburit, saya ngabuburit bermanfaat. Kita akan bahas tentang haid, nifas, dan istihadoh, yang mana semuanya tahu tentang haid, istihadoh, dan nifas ini. Tapi nggak semuanya paham, gitu ya. Hanya tahu saja, tapi belum paham gimana sih perbedaan darahnya, kemudian gimana membedakan waktunya, kemudian gimana nanti aspeknya. Nah, itu kita akan bahas ini bareng Uma. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu CV dari pemateri. Nama Nurun Syariah SH. Uma ini lahir di Banyuwangi, asli ya, orang Banyuwangi, tanggal 23 Februari 1992. Uma ini adalah wakil pengasuh Pondok Pesantren Sapiah. Sebenarnya saya sebelumnya udah bilang sama Uma ya, Uma mau saya panggil Ustazah apa Uma aja, tapi Uma bilangnya Uma aja, padahal saya udah deg-degan banget loh ya kalau manggil Uma. Ini saya beliau adalah wakil pengasuh Pondok Pesantren loh, jadi saya agak-agak ini, tapi nggak apa-apa ya, saya panggil Uma aja gitu ya. Iya, Uma aja, Uma. Oh, oke. Beliau ini alamat rumahnya di Pondok Pesantren Sapiah, Jalan Ali Sakti nomor 9, Sidomulyo, Gritik, Rogo Jampi, Banyuwangi. Nih kalau misalnya ada teman-teman atau peserta di sini yang emang di Banyuwangi, silahkan nih mampir ya di pondok pesantrennya. Pasti terbuka mungkin ya. Kalau ada, silakan, monggo diatur datang. Okay. Kemudian pendidikan ini di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Banyuwangi. Kemudian Uma ini melanjutkan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 1. Kalau misalnya di luar mungkin kayak SMA-nya ya. Jadi SMA. Kemudian Uma ini melanjutkan pendidikannya ini di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahim Genteng ya kalau dibaca itu, maaf, Banyuwangi. Oke, Genteng ya. Wah, ini kalau misalnya dibacain semua nama prestasinya, Subhanallah sekali ya. Beliau juga penulis ya, selain mempunyai kajian fikih muslimah, kemudian mempunyai komunitas sharing para bunda juara, juga ada ini kajian fikih sahabat Khadijah juga. Wah, ini banyak sekali nih. Pokoknya kalau dibacain semua kayaknya waktunya udah ini ya. Okay. Dan Uma ini intinya adalah penulis dari buku Haifaz ya, Uma ya. Kalau saya dengar-dengar nih dari grup sebelah, bukunya Uma ini udah sampai ke Pakistan ya. Kalau bukunya belum, karena terkendala mungkin mau bea cukai lah gitu. Cuman kalau kajiannya Uma sudah alhamdulillah dapat kesempatan mereka ngaji sama mereka bareng-bareng belajar Haifaz gitu. Iya, saya juga ikut sesi kajian Uma, kan di grupnya itu rame nih, katanya Uma ini udah nyampe Pakistan, terus katanya pendengar kajiannya juga ya udah internasional, jadi ini suatu kebanggaan bagi kami istri konsultan. Nah, ini juga kebanggaan bagi kami ya istri konsultan mengundang Uma ini untuk menyampaikan ilmunya kepada teman-teman yang sudah daftar di materi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mangga Uma, dipersilakan.
Ya, persilahkan waktunya kepada Uma. Barusan karena ada sudah pertanyaan yang masuk ya, mungkin nanti akan kita bahas karena kita sudah mau mulai materi, kita akan bahas pertanyaannya di terakhir ya Uma ya. Sekarang kita mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Kita bisa berkumpul walaupun secara online, dan semoga kita semua dapat kesempatan untuk berkumpul secara offline ya Oma dan kawan-kawan yang ada di sini ya. Sekarang kita mau belajar tentang apa itu haid, istiadah, dan nifas. Dan kalau melihat di judulnya, kita ini mau mengkaji tentang hubungan haid dan puasa. Gitu. Suara saya jelas nggak? Atau putus-putus? Jelas ya, Mas. Nggak jelas ya, Mas. Nah, sekarang teman-teman secara singkat, memang haid, istiadah, dan nifas ini harus wajib hukumnya dipelajari oleh setiap wanita yang mampu untuk belajar. Itu wajib. Sebagaimana kewajiban kita untuk belajar tentang rukun dan syaratnya sholat, rukun dan syarat sahnya puasa, mempelajari tentang kaidah-kaidah haid, istiadah, dan nifas juga penting. Karena ini akan berhubungan langsung dengan kualitas ibadah kita. Jadi apa itu haid, apa itu istiadah, dan apa itu nifas, minimal kita tahu mengenai dasar dan perhitungannya. Gitu ya. Kalau untuk soal expert, tentu saja kita butuh waktu yang lama untuk belajar, perlu banyak untuk membaca. Gitu. Sama Uma juga, walaupun sudah ngisi kajian di sana-sini, nggak pernah berhenti untuk belajar, terus mengalami pembaruan belajar dan menambah wawasan juga penting. Karena ilmu soal ini itu luas sekali dan permasalahan wanita itu nggak sama. Si A beda dengan si B dan seterusnya, itu akan beda-beda terus, tapi nggak jauh beda. Gitu. Langsung saja kita pelajari dulu yang dasar-dasar ya. Haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan secara sehat, artinya perempuan normal pasti mengeluarkan haid, darah haid, dan dia itu kalau mengeluarkan darah haid artinya dia sehat. Nggak perlu khawatir saat kita keluar darah haid, itu tandanya kita sehat. Kemudian darah haid ini juga bukan disebabkan keluar karena melahirkan. Kalau sebabnya karena melahirkan namanya nifas. Bukan juga disebabkan oleh darah penyakit. Kalau disebabkan darah penyakit namanya istiadah. Jadi darah haid itu keluarnya adalah minimal 24 jam atau 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu tertera dalam kitab dan sudah dikonversi menjadi hitungan modern menjadi 24 jam. Jadi cara ngitungnya teman-teman, kita baru disebut haid itu apabila kita sudah mengeluarkan darah itu 24 jam. Jadi misalnya ada orang yang haidnya ini terputus-putus, sekarang keluar, besok enggak, lusa keluar lagi, besoknya lagi enggak, atau 3 hari keluar, 2 hari putus, 4 hari keluar, dan seterusnya. Enggak lancar. Kalau normalnya kita kan biasanya, aku biasanya 1 minggu nih, keluar terus 1 minggu, habis itu selesai udah putus. Ini kan normalnya. Ada beberapa wanita yang nggak normal, kadang dia keluar darah udah 7 minggu, baru suci, 3 hari keluar darah lagi. Nah, jadi bagaimana cara menghukuminya itu? Minimal haid itu 24 jam. Artinya apabila kita keluar darah, flek, putus gitu, ini kita penting untuk mencatat atau kita memiliki kalender haifaz. Di sini kita belajar gimana caranya membuat kalender haifaz. Untuk darah yang flek model seperti itu, kita pakai hitungan jam. Jadi setiap kali darah itu keluar, kita catat tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, keluarnya selama berapa lama. Jadi misalnya, saya pernah ada kasus seorang perempuan, dia itu merasa, saya tuh setiap mau sholat 5 waktu, kalau udah kamar mandi mau wudhu, pasti keluar pas aku mau cebok tuh cuci kelamin ya. Nah itu aku pasti
kelihatan lihat darah. Itu terus terjadi selama 15 hari. Nah, kayak gini gimana ngitungnya? Jadi nggak darah tuh nggak loss keluar, enggak. Tapi cuman flag gitu aja. Maka cara menghitungnya adalah setiap kali flag itu keluar, ini ditambah. Misalnya kayak tadi kasus ya, 1 hari dia keluar darah itu setiap kali sholat. Maka anggap saja setiap kali sholat itu 1 jam, berarti 1 hari itu 5 jam. Maka dia seandainya terus-menerus mengeluarkan darah seperti ini selama 10 hari, berarti 5 jam per harinya, artinya kan 5 kali 10. Oh, berarti kalau dia kayak gitu terus modelnya, selama 10 hari dia udah bisa dihukumi haid. Kenapa? Karena sejak hari pertama sampai hari ke-10 jumlahnya udah berapa tuh? 5 kali 10, 50 jam, udah lebih dari 24 jam. Lain halnya dengan kasus misal dia ini ada perempuan keluar darah ngeflag cuma 2 hari sekali. Sekalinya keluar cuma dari maghrib ke isya, anggap aja 1 jam. Keluar kayak gitu selama seminggu. Berarti udah 2 hari sekali selama 1 minggu. Anggap aja berarti 4 hari. 4 kali 1 jam cuman 4 jam. Maka darah selama 1 minggu itu nggak bisa dihukumi haid. Jadi caranya gitu ya. Menghitung minimum haid itu pakai cara jam. Minimum haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau kita gimana ini? Kalau kita yang normal-normal biasa, udah sekalinya keluar loss sampai 1 minggu terus aja. Nah itu ya nggak usah dipakai hitungan jam, artinya kita udah 24 jam lebih kan kalau 1 minggu itu. Ini cara perhitungan 24 jam ini harus memenuhi minimal rata-rata haid 24 jam ini adalah bagi semua perempuan khususnya yang kebingungan untuk menghitung darahnya yang saat flag tadi itu. Jadi cara menyelesaikannya gitu. Makanya sangat penting sekali kita untuk memiliki kalender Haifaz atau kita untuk rajin-rajin mencatat kalender ketika kita haid ini. Yang pertama. Yang kedua adalah rata-rata orang haid itu 6-7 hari. Itu biasanya perempuan 6-7 hari. Apakah kamu 6-7 hari? Belum tentu. Apakah saya 6-7 hari? Belum tentu. Jadi biasanya menurut istiqrohnya Imam Syafi'i, rata-rata perempuan itu haidnya kalau nggak 6 ya 7 hari. Maksimum haid berapa? 15 hari. Paling lamanya haid itu 15 hari. Kalau ada orang perempuan terus-menerus mengeluarkan darah sampai lewat dari 15 hari, sampai 17 hari, sampai 20 hari, itu pasti ada haidnya dan pasti ada istiadohnya. Apakah pasti 15 haidnya? Belum tentu. Apakah misalnya ada orang keluar darah 20 hari, apakah pasti dipangkas hari pertama sampai hari ke-15 pangkas itu haidnya? Hari ke-16 sampai hari ke-20 itu istiadohnya. Belum tentu pakai cara seperti itu. Karena selain menggunakan hitungan dalam menyelesaikan kasus haid, itu kita juga memakai kemampuan orang yang bersangkutan yang punya kasus ini dalam membedakan kuat lemahnya darah. Ya. Jadi teman-teman kalau sambil nyatet ini yang perlu dicatat adalah 3 tadi itu. Yang pertama, batas minimum haid ini adalah 24 jam. Rata-rata orang haid 6-7 hari, maksimal orang haid itu 15 hari. Nggak boleh lebih dari 15 hari. Sekarang istiadoh. Istiadoh itu adalah darah yang keluar bukan pada waktunya. Istiadoh itu adalah darah penyakit. Istiadoh itu adalah darah yang keluar lewat dari 15 hari. Intinya darah yang keluar bukan pada waktunya haid, ya istiadoh itu penyakit. Kemudian nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar pasca melahirkan, yang keluarnya itu tidak boleh lebih dari H+15 pasca melahirkan. Jadi ibu misalnya melahirkan hari ini, sampai 15 hari ke depan, kalau ada darah yang keluar itu masih dihukumi nifas. Jadi kalau ada ibu yang melahirkan nggak langsung keluar darah tuh ada 2 hari kemudian baru keluar, seminggu kemudian baru keluar darah, ini masih dihukumi nifas selama masih dalam jangka waktu 15 hari pasca melahirkan. Tapi kalau sudah darah ini pasca melahirkan ini nggak keluar darah, si ibu melahirkan baru keluar darah pasca melahirkannya H+15 saat usia bayinya udah 15 hari lebih, ini darahnya udah nggak bisa dihukumi nifas, tapi dihukumi haid, gitu ya.
Kenapa? Karena darah bisa untuk disebut nifas maksimal nggak boleh lebih dari 15 hari pasca kelahiran. Nifas. Minimum nifas itu adalah 1 tetes. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dia itu melahirkan, terus cuman keluar 1 tetes gitu, habis 1 tetes itu terus nggak keluar darah lagi, terus sampai 1 bulan, maka dia nifasnya hanya 1 tetes itu aja. Itu nifas. Jadi nifas itu nggak diharuskan seperti haid harus 24 jam. Terus rata-rata perempuan nifas itu adalah 40 hari. Jadi kalau ada orang nifas 40 hari kok darahnya nggak berhenti, masih terus berlanjut, itu nggak masalah. Karena sebagaimana kita, biasanya aku haid 7 hari, ini kok berlanjut sampai 10 hari, nggak apa-apa. Karena maksimal haid itu 15 hari. Begitupun nifas. Biasanya orang nifas tuh 40 hari, tapi aku kok berlanjut ini sampai hari ke-50. Nggak apa-apa, karena maksimum nifas itu 60 hari. Menurut Imam Syafi'i 60 hari. Kita ikut Syafi'i ya. Berarti paling lamanya masa nifas itu 60 hari. Kalau 40 hari darahnya masih aja keluar itu nggak apa-apa. Karena maksimal nifas 60 hari. Paling lamanya nifas 60 hari. Kalau udah lewat dari 60 hari, kau masih darah itu berlanjut dari 60, 61, 62, 63 terus berlanjut. Nah ini masalah. Ada istiadohnya di sana. Yang mana kita perlu mengadakan, ibarat dokter tuh perlu diagnosa. Perlu kita tanya yang bersangkutan, riwayatnya bagaimana, punya kalender haid atau enggak, dia rajin nyatet kalender haidnya atau enggak, dia bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah atau enggak. Penting ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa nyatet kalender haid itu dan usahakan untuk mampu membedakan darah kuat dan darah lemah bagaimana. Nah, setelah kita belajar tentang batasan-batasan tadi itu, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalender haid dan bagaimana cara membedakan darah kuat dan darah lemah. Karena 2 hal ini, yaitu adanya riwayat atau data kalender haid dengan kemampuan diri kita untuk membedakan darah kuat dan darah lemah adalah kunci supaya kita bisa mudah menghukumi ketika kita mengalami haid atau istiadoh yang darahnya ini berkepanjangan. Biasanya ibu-ibu KB kan begitu. Jadi kalau udah nggak cocok, rata-rata yang mengalami seperti ini nih ibu-ibu yang udah ikut kontrasepsi ya, udah ikut KB. Jadi KB kan ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Kalau udah ikut yang hormonal kan direkayasa hormon kita sehingga yang biasanya haid 1 bulan sekali kadang jadi nggak haid, kadang tetap sebulan sekali, kadang malah hancur haidnya, baru seminggu keluar, dapat seminggu keluar lagi, habis itu putus 3 hari gitu aja terus. Ada yang sampai darah nggak berhenti 1 bulan lebih, itu ada. Kalau sudah seperti ini yang paling menyelamatkan ya, paling menolong kita untuk menghukumi mana haid, mana istiadohnya adalah 2 hal tadi. Adanya riwayat kalender haid dan kemampuan kita sendiri yang bersangkutan untuk membedakan darah kuat dan darah lemah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana cara membuat kalender haid. Ini berarti tunggu ya. Halo Oma, berarti ini pakai yang itu ya, apa sih namanya itu? Tunggu ya. Pakai cara ada Oma. Pakai yang kalender itu ya, pakai kalender. Tunggu guys. Oh ini kalender nih. Nih, kelihatan kan aku lagi buka kalender ya? Kelihatan Oma. Nah teman-teman misalnya nih, kita ini haid tanggal 8. Teman-teman biasanya yang udah biasa nyatet kalender haid itu kan ditandain. Tanggal 8 itu ditandain. Jangan lupa setiap memberikan tanda itu teman-teman kasih catatan jamnya. Jadi aku punya nih aplikasi kalender. Tunggu mana ya nih.
Uma itu punya, teman-teman bisa download banyak banget aplikasi kalender haid. Nih, misalnya nih kan, sekarang Uma lagi haid. Biasanya teman-teman kalau mencatat kalender haid, itu misalnya nih tanggal 11, ini Uma haid tanggal 11. Kelihatan kan ya? Kelihatan Aku Uma. tanggal 11 ini haid, set. Kasih catatan jamnya. Aku mulai keluar darah jam 11 lewat 45. Ini teman-teman penting sangat untuk mencatat jam. Nih, jadi pertama, selain kalau teman-teman biasanya kalau nyatet di kalender manual, kalender fisik atau kalender digital macam ini, teman-teman tuh cuman nandain pakai warna merah-merah aja gitu, dicoret-coret aja. Tapi nggak nulis jamnya. Nulis jam ini penting karena kita bisa untuk mencatat jam ini itu dimanapun, mau pakai aplikasi, mau pakai kalender biasa itu bisa sekali. Nah, sekarang misalnya nih jam 11, tanggal 11, Uma keluar darah itu jam 11 lewat 45. Kalau misalnya aku berhentinya di tanggal 20 nih, misalnya saya berhentinya di tanggal 20. Kalau teman-teman hanya menghitung yang ditandain aja, teman-teman bisa mengira aku haidnya hanya 10 hari. Dengan cara menghitung tanggal yang udah ditandain. Kayak misalnya nih ya, tunggu. Aku nggak bisa kalau pakai gitu, harus di video. Nih, kelihatan ya? Aku lagi ngapain nih? Kalau kelihatan Uma itu ada kertas. Nah, sip. Kayak gini aja lah. Kalau pakai itu nggak enak. Jadi misalnya teman-teman ini tanggal tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, misalnya kalian itu haid tanggal 2. Biasanya kan ditandain gini, suci tanggal 8. Biasanya kan ngitungnya gini toh. Nah, kalau kamu ditanya kamu haidnya berapa hari, kamu akan jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku biasa haid 7 hari, Kak. Padahal nggak gitu cara menghitungnya. Kita perlu untuk mencantumkan jam. Misalnya aku keluar di sini tadi jam 11 lewat 45. Kita baru terhitung 1 hari, ini keesokan harinya di jam yang sama. Kan 24 jam kita menghitungnya. 1 hari itu kan 24 jam. Artinya kita baru dapat 1 hari di tanggal 3 jam 11.45. Gitu terus. Jadi kita baru dapat 1, 11.45, 2, 11.45, 3, 4, 5, 6. Berarti haid kamu 6 hari, bukan 7 hari. Kalau cuma ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, haid kamu 7 hari. Ya kan? Dan juga di sini kalau udah kalian suci, kalian tulis waktu terputusnya darah itu putusnya itu Iya, Uma. Nyambung. Tadi agak Halo, Ma? Nyambung ya? Oh, nih. Nih, jadi kalian harus catat juga apa aja yang perlu dicatat ketika membuat kalender haid itu. Yang pertama adalah awal keluarnya darah. Keluarnya darah. Nih, yang kedua awal haid. Yang ketiga darah berhenti. Nih, awal keluarnya darah jam berapa nih? Misalnya aku sucinya ini jam 10. Awal keluarnya darah jam berapa? Jam 11.14. 11.45. Awal haid jam berapa? Awal haid belum tentu sama dengan awal keluarnya darah. Karena kita tahu bahwa masa suci itu minimal 14 hari. Kalau pada tanggal 2 ini kita udah pas masa sucinya 15 hari, berarti awal haidnya sama jam 11.45. Tapi kalau misalnya kita tanggal
satu ini baru dapat suci 10 hari. Berarti dapat suci misalnya 14 hari. Berarti kita nggak bisa tanggal ini 2 nih kita dihukumi haid karena minimal suci harus 15 hari. Kalau ini kita tanggal 14, hari ke-14 ini tanggal 1 hari ke-14, berarti kita baru bisa haid besok nih sini. Ini hari ke-14 suci, ini hari ke-15 suci. Berarti kita baru bisa haid di sini. Walaupun ini keluar darah, ini masih dihukumi istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya belum genap 15 hari. Ngerti ya? Nanti catat nih darah berhenti jam berapa? Jam 10. Bisa jadi darah kamu itu berhentinya jam 10, tapi karena misalnya kita macet atau kita lagi di kantor atau kita lagi terhalangi untuk langsung melakukan mandi kita nggak langsung jam segini. Kadang darah kita berhentinya jam 4 sore, tapi kita masih di kantor atau apa, kita baru mandinya jam 5 sore. Itu jangan ditulis darah berhenti jam 4. Jangan ditulis kita mandinya kapan. Tulis darah itu berhentinya kapan. Ngerti ya? Jadi kayak misalnya, ya udahlah ngerti lah ini kalau soal kalender haid. Kalender haid ini penting. Jadi teman-teman harus punya ini, harus nyateti ini. Karena apa? Nanti ketika kalian bermasalah, yang akan ditanyakan ketika kalian konsultasi ke siapapun mengenai haid, itu akan ditanyain riwayatnya. Kamu biasa haid berapa hari? Itu akan ditanya, kamu biasa haid berapa hari? Kalau kamu jawab ini 7 kan salah. Harusnya ini 6, bukan 7. Ya kan? Nah, terus kamu juga misalnya 1 bulan penuh keluar darah. Jam ini penting. Kayak misalnya kita baru bisa dihukumi haid di sini. Ini keluar darah. Kita kayak ini kan Uma suci tanggal 10. Misalnya kita ada kasus lain ya. Ada kasus lain kayak misalnya kalender ini aja deh. Anak nggak usah nulis. Nih misalnya teman-teman itu misalnya nggak apa ya nih coret-coretannya anak aku. Jadi misalnya kalian itu haid di sini sampai di sini. Berapa hari nih? Ini misalnya mulainya jam 10. Di sini jam 13. Nih, kalian jam 10 dan jam 13. Masa haidnya berarti berapa hari? 1, 2, 3, 1 ketemu 10 ketemu jam 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini aku haid 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Misalnya kamu di sini keluar darah. Jam berapa ya? Jam 10 juga. Ini udah bisa dihukumi haid belum? Kita lihat nih masa sucinya aku udah penuh belum 15 hari. Jam 11 ketemu jam nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tanggal 2 ini masih hari ke-14. Maka walaupun kamu keluar darah, kamu masih wajib untuk sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kapan haid kamu? Tanggal 3 jam 13.00. Kenapa tanggal 3 jam 13.00? Karena kamu di sini sucinya jam 13.00. Maka kamu terhitung genap suci 15 hari tanggal 3 di jam yang sama. Ini pas 15 hari. Artinya apa? Tanggal 3 kamu masih wajib sholat zuhur. Karena jam 13 ini udah lewat waktu masuk sholat zuhur. Penting nyatet jam itu ya. Gitu. Bisa dimengerti ya? Iya. Nah, udah deh gitu deh, gampang kan? Tunggu nih, mau nyalain kamera. Set. Nah.
Oh, jadi Uma hitungannya kalau haid itu mulai haid ke bersih atau suci itu waktunya juga harus dicantumin ya, bukan hanya harinya aja ya. Jangan hanya mencatat tanggalnya, catat jamnya. Yang urgent itu jam. Karena kita sholat itu kan nggak pakai hitungan hari. Waktu sholat kita ini kan pakai hitungan jam. Seperti tadi di dalam contoh tadi misalnya. Kita baru genap, kan baru terhitung 1 hari, keesokan harinya di jam yang sama kan gitu. Sama, masa suci juga begitu. Kita baru terhitung pas 15 hari di jam yang sama, terhitung sejak jam berapa darah kita terputus. Maka kalau kasusnya seperti tadi, kita betul-betul dianggap suci 15 hari pada pukul 13.00. Artinya kita masih wajib sholat zuhur ini. Kalau kita nggak pakai hitungan jam, kita tinggal itu zuhurnya. Ya kan? Karena Oh iya, benar-benar. Kita ngira, udah nih besok aku head. Besok tuh nggak tahu besok jam berapa headnya. Cuman lihat palang-palangnya aja. Tanggal. Cuma ngeliat tanggal-tanggalnya aja, nggak ngeliat jamnya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa untuk bakalan bisa lah asal perimpan itu bisa. Yang pertama mengenai kalender haid. Sekarang yang kedua mengenai kekuatan darah. Kekuatan darah ini, jadi darah itu nggak bisa ketika, jadi gini, bagaimana cara membedakan antara darah haid dengan darah istiadah? Nggak bisa. Kita, darah itu punya hukum. Kalau nggak haid ya istiadah, kan gitu. Tapi ciri-ciri darah haid tidak mesti yang kayak misalnya orang banyak yang mengira bahwa istiadah itu adalah darah yang merah dan tidak berbau, merah juga tidak berbau. Padahal bisa jadi darah seperti itu muncul ketika kita haid. Bisa jadi darah yang wujudnya kayak itu dihukumi haid. Artinya membedakan mana haid dan mana istiadah ini melalui kekuatan darah, bukan ketika ada darah seperti itu, oh ini pasti haid. Nah, kalau itu munculnya kalau misalnya ada darah merah segar, oh ini pasti istiadah. Kalau darah ini munculnya di tengah-tengah haid kita, nggak bisa kan? Masa di tengah-tengah haid ada istiadah? Kan nggak bisa. Misalnya 1 minggu kita haid, kemudian ada darah merah segar, baru kita kental lagi darahnya. Masa yang tengah itu mau dihukumi istiadah? Nah, artinya untuk membedakan mana darah ini bukan melalui darah haid adalah darah yang kental, berbau dan sebagainya. Dari istiadah adalah darah yang segar, nggak gitu. Jadi kita harus tahu kekuatan darah lemah kayak mana, darah kuat itu yang kayak mana, baru kita bisa menghukumi. Biasanya yang dihukumi darah haid adalah yang kuat. Ketika ada istilah darah itu, ketika darah itu udah macam-macam, dari kental ke cair, terus dari gelap menuju terang, dari berbau nggak berbau, ini kan berarti melemah. Nah, semakin lemah, semakin besar potensi istiadahnya. Itu semua terjadi di luar 15 hari. Jadi walaupun darah kita warna-warni ya, mau merah, mau kental, mau cair, mau keruh, mau bau, selama dalam lingkup waktu 15 hari itu aman. Masalahnya adalah kalau udah keluar dari 15 hari, nah darah apa ini? Nah itu kita pakai tamyiz, pakai membedakan darah tadi. Makanya Uma bilang, nggak bisa kita kalau keluar 20 hari itu pasti yang 15 haid, 5 hari sisanya istiadah. Belum tentu kayak gitu. Bisa jadi darah 5 hari pertama lebih lemah. Sejak hari ke berapa sampai ke berapa darahnya lebih kuat. Nah ini yang paling akhir yang diambil untuk haid. Gitu. Jadi jangan berpatokan pada wujud darah. Kalau wujudnya kayak gini, pasti ini istiadah, nggak bisa gitu. Kita pakai hitungan kalender, kita pakai kemampuan diri kita untuk tamyiz. Nah, bagaimana cara membedakan mana darah kuat dan darah lemah? Ada rumusnya. Ini rumus di Haifaz. Rumus yang mau buat di buku fenomenal. Jadi warna darah itu ada 5 teman-teman ya. Dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Yaitu yang paling kuat itu hitam. Hitam ini nanti teman-teman kasih poin 5. Habis hitam ada merah. Merah ini poinnya 4.
Habis merah tuh coklat, kecoklatan, merah kehitaman, pirang, pokoknya ini poinnya 3, habis itu kuning poinnya 2, habis itu keruh poinnya 1. Dari merah ke hitam dan ke bawah seterusnya ini berlaku level atau kekuatan. Yang paling kuat itu yang hitam, yang paling lemah itu yang keruh. Jadi apakah yang hitam pasti lebih kuat dari yang merah? Itu belum tentu. Ada 2 sifat lagi yang menunjang kekuatan 5 darah ini. Yang pertama adalah dari segi teksturnya. Kalau dia kental, poinnya tambah 1. Berarti kalau udah darah hitam dan kental, poinnya 6. 5 untuk hitamnya, kental 1 untuk kentalnya, berarti poinnya 6. Kemudian dari yang kedua, penunjang yang kedua dari segi aromanya. Kalau dia itu berbau, baunya anyir, bau amis, pokoknya bau khas haidnya kalian, itu poinnya tambah lagi 1. Kalau dia nggak bau, poinnya tambah 0, tinggal usah ditambah. Jadi kalau misalnya ada darah nih, hitam, terus dia kental pula, dia baunya amis pula, nah ini kuat sekali, dia poinnya 7, ya kan? Udah hitam 5, tambah bau 1, tambah kental 1, berarti poinnya 7. Emang bisa ada darah yang gelap tapi lebih lemah daripada darah yang terang, ada. Misalnya ada darah hitam nggak bau dan nggak kental, dengan darah merah kental dan bau. Hitam itu poinnya 5, nggak bau dia, berarti tambah 0. Nggak kental dia cair, tambah 0, poinnya pas 5. Tadi yang kedua apa? Merah poinnya 4, kental dia, tambah 1, bau pula dia, tambah 1, 6. Maka darah yang kuat ini yang merah. Jadi kalau kita hanya memandang warnanya, itu nggak cukup. Oh, aku yang hitam nih yang paling kuat nih, berarti aku yang hitam yang haid, nggak bisa gitu. Kita perlu 2 sifat ini sebagai penunjang dan perlu pakai rumus yang tadi itu. Nah, kalau teman-teman udah bisa membedakan mana kuat lemahnya darah, teman-teman juga bisa untuk membuat kalender HIFAS. Itu aman, insya Allah. Kalau ada masalah tuh gampang menyelesaikannya. Yang sulit adalah kalau ada orang yang abai. Mbaknya biasanya haid berapa hari? Nggak tahu ya mbak, nggak mesti, aku nggak pernah nyatetin, kadang 7, kadang 10, 4 hari pernah juga 4 hari, dia nggak tahu. Tanya juga, mbaknya biasanya haidnya kapan? Awal bulan atau tengah bulan? Aduh nggak mesti ya mbak, beda-beda. Nggak tahu juga dia. Atau ada orang ditanya juga, mbaknya bisa membedakan mana darah kuat, darah lemah. Kayak misalnya ini saya keluar darah 1 bulan, mbaknya pas tanggal 1 sampai sebelumnya itu awal-awal darahnya kayak mana wujudnya? Aduh merah pokoknya mbak, kayak darah itu deh. Ada berubah nggak, tambah kental atau tambah ini? Kapan itu berubahnya, tanggal berapa? Aduh nggak tahu mbak, ini repot. Menghukumnya yang kayak gini repot. Dia akan terjebak pada hukum yang sulit, gitu ya. Jadi supaya kita tidak terjebak pada hukum yang sulit, janganlah persulit diri kita. Kita primpen saja mulai dari sekarang. Ditandai, perhatikan. Kalau teman-teman sekarang belum bisa mengenal wujud darahnya, teman-teman bisa dari sekarang untuk berkenalan sama darah kalian sendiri. Jadi kalau kalian lihat darah tuh, cium nggak apa-apa, oh ini baunya haidku kayak gini. Sometimes next time kalau kalian itu bermasalah, entah karena KB atau karena kelelahan, lalu kalian mensnya nggak berhenti sampai 15 hari lebih, apa yang kalian cium dan apa yang kalian lihat, tekstur yang kalian udah hafalkan itu akan sangat berguna sekali. Perlu dicatat kalau kalian misalnya baru kenalan sama darahnya ya. Oh aku tanggal sekian udah darahku ini 3 sifatnya itu, warnanya apa, teksturnya bagaimana, aromanya kayak apa. Ini perlu dicatat kalau kalian belum pernah kenalan sama darah sendiri atau baru mau mengenali, baru mau belajar membedakan wujud atau kuat lemahnya darah ini. Gitu. Nah, itu materi ketiga. Kita udah belajar tentang batas-batasan haid, istiadah, dan nifas. Oh ya, untuk batasan masa suci. Masa suci itu batasannya minimal adalah 15 hari. Jadi
perempuan tidak mungkin dihukumi haid lagi sebelum masa sucinya pas 15 hari. Hitungannya kayak tadi, pakai jam. Pas 15 hari. Jadi jarak antara darah yang satu dengan darah berikutnya adalah 15 hari untuk bisa disebut haid. Haid yang satu dengan haid yang dua adalah 15 hari. Kalau maksimum masa suci, paling lamanya masa suci adalah tiada batas. Jadi kalau teman-teman 1 tahun nggak haid, 2 tahun nggak haid, itu nggak apa-apa, nggak masalah. 4 bulan nggak haid, nggak masalah, nggak apa-apa. Dalam segi fikih atau dari syariatnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi mungkin saja bermasalah dari segi medis, entah terganggu atau bagaimana, itu bukan ranah kita untuk membicarakan itu. Itu untuk masalah sucinya ya. Tapi untuk batas antara nifas dan haid atau sebaliknya haid dengan nifas itu nggak perlu menunggu waktu 15 hari. Cukup waktu yang sebentar aja. Asalkan sudah komplit masa nifasnya maksimal 60 hari. Jadi andai kata ada orang nifas sudah 60 hari. Pakai hitungan jam, jangan lupa. Kita pertama kali nifas itu kan terhitung sejak anak kita lahir, toh. Jadi kalau udah yang udah punya anak nih di sini, biasanya kalau kita lahir itu kan bidan itu akan menyampaikan, Bunda, anaknya perempuan, bobotnya sekian, lahirnya pukul sekian, itu kan disampaikan atau dicatat di buku apa tuh namanya KIA ya, Kesehatan Ibu dan Anak, itu bisa dicatat. Saat itulah jam nifas kita bermula. Ini harus diingat jamnya ini. Jadi misalnya saya melahirkan pukul 10. Ternyata saya hari ini sudah hari ke-60. Pas jam 10 itu hari ke-60 saya. Ternyata saya sore keluar darah lagi. Sore ini saya udah bisa dihukumi haid. Jadi nggak perlu nunggu 1 hari 1 malam dulu baru dihukumi haid. Atau nggak perlu nunggu 15 hari dulu baru saya bisa haid setelah nifas. Cukup waktu yang sebentar aja. Itu ya. Apa lagi? Berkaitan dengan puasa. Nih terakhir nih, habis itu kita tanya jawab ya. Berkaitan dengan puasa, bagaimana apabila darah kita terputus sebelum imsak atau sebelum azan, tapi kita itu belum mandi sampai kita memasuki waktu azan. Jadi ilustrasinya itu, misalnya kita ini nyiapin orang-orang sahur, nyiapin keluarga kita sahur, dari nyiapin sahur ternyata terus kita kamar mandi nih, kita ganti pembalung, set. Habis itu kan kita tidur lagi tuh, biasanya kalau haid toh bangun jam 7. Pas jam 7 kita lihat, oh darah aku udah nggak ada nih, aku udah waktunya mandi nih. Padahal kita ganti pembalut tadi pas imsak, qabla imsak, ya kan? Pas kita nyiapin orang-orang itu sahur. Artinya darah kita terputus sebelum adzan. Maka sah nggak puasa kita hari itu kalau kita mau puasa? Jawabannya adalah sucinya kita dari hadas besar termasuk haid, nifas, dan junub setelah bersenggama ini tidak menjadi syarat sahnya puasa. Jadi seandainya kita pada hari itu kita sudah berniat malam harinya, aku besok niat puasa kalau udah suci. Terus ternyata jam 7 tadi itu kita lihat udah nggak ada darah, kita sah puasanya. Asalkan kita udah niat. Jadi selama kita udah niat puasa, sah puasanya. Bukan bergantung kepada kita sudah mandi besar atau belum. Gitu ya. Sama dengan orang yang junub. Misalnya teman-teman udah berhubungan suami istri. Biasanya kan kalau habis terawih, kalau di musola-musola ini ya, desa, di kampung itu, di rumah sini, kalau habis sholat terawih itu kita baca niat bareng-bareng tuh satu musola. Wah itu so bagutin gitu. Ternyata kalau besok kita berkumpul nih sama suami istri, ternyata kelewat sampai subuh, kita belum mandi besar. Itu nggak apa-apa puasa. Jadi suci dari hadas besar itu tidak menjadi syarat keabsahan puasa, tapi menjadi syarat sahnya sholat subuh kita. Jadi nggak apa-apa mandi toharohnya qabla sholat subuhi, sebelum sholat subuh tuh nggak masalah. Itu untuk yang darah haidnya terputus atau darah nifasnya terputus sebelum imsak. Jadi tergantung pada niatnya, bukan tergantung pada suci tidaknya. Pada mandi besarnya sudah dilakukan atau tidak.
Terus yang kedua, bagaimana hukumnya bila kita itu tiba-tiba haid di tengah puasa? Misalnya nih, kita puasa. Jam segini paling ngabuburit nih, atau pas tadi siang-siang, keluar darah. Apakah kita tetap harus menahan diri karena kita memulai hari itu dengan puasa, atau kita sudah boleh makan karena puasa kita sudah batal? Nah, pendapat yang mengambil adalah mengikuti Imam Asy'arwani yang mengomentari Ibnu Hajar al-Haytami. Kata beliau, seyogyanya kita tidak usah imsak, diharamkan untuk imsak. Kenapa? Karena beliau menilai perempuan ini sudah mendapatkan masyakoh, sudah terbebani dengan adanya haid yang kadang perempuan PMS, jilepen dan sebagainya itu udah repot gitu kan. Jadi ya udah nggak usah imsak atau boleh aja makan. Silakan boleh makan. Uma mengikuti pendapat yang kedua. Lalu bagaimana kalau kita ternyata suci di tengah-tengah puasa, sekarang haid. Ternyata siang udah putus darah. Nah, apakah kita masih boleh makan? Ini berbeda-beda pendapatnya ulama ya. Ulama kita yang empat. Kalau dari Hanafiyah dan Hanabilah itu mereka mengatakan wajib imsak. Jadi kalau kita sudah mandi besar, kita haid, tengah-tengah habis sholat zuhur, orang-orang pas waktu zuhur, kita suci nih, kita mandi besar, kita sholat zuhur nih, kita udah nggak boleh makan gitu. Menurut Syafi'i, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, kita udah nggak boleh makan. Sampai kapan? Sampai maghrib. Tapi kalau udah suci nanti, kalau udah selesai puasa Ramadan, kita wajib qadha hari ini, walaupun kita udah imsak sejak tengah hari, tetap wajib diqadha puasa ini. Kita akan mendapatkan pahalanya imsak, walaupun kita tidak mendapatkan pahala puasa, kata beliau. Si kaum dari ulama dari kalangan Hanabilah. Kalau Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan tetap boleh makan walaupun kita udah suci, udah sholat zuhur, udah sholat asar, itu kita tetap boleh makan. Kenapa? Karena kita sudah dianggap tidak melaksanakan puasa, sementara puasa adalah menahan diri sejak terbitnya fajar. Kita sejak terbitnya fajar udah makan itu, lanjutin aja makan. Syafi'iyah menambahkan, seandainya kita mau menghormati kemuliaan bulan Ramadan dengan imsak atau menahan diri, aku imsak aja ini bulan yang mulia, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah. Kalau menurut Imam Maliki, menurut Maliki nggak ada itu, kesunahan imsak nggak ada. Jadi teman-teman ikut yang mana ya? Kalau mau ikut Syafi'iyah, tetap boleh makan walaupun sudah suci, tapi kalau kita mau imsak, kita akan dapat pahala sunnah. Sudah, itu aja yang bisa Uma sampaikan secara ringkas pada pertemuan kali ini. Gimana? Iya. Bingung nggak? Ya. Sebenarnya nggak akan cukup ya untuk bahasan kayak gini satu kali pertemuan ya, karena saya juga ngikutin sesinya Uma itu berapa kali sih Mas? Tapi saya baru masuk 2 loh. 2 itu masuk banyak kali lah, banyak kali. Teman-teman, kalau saya tuh di Instagram nggak aktif, Uma aktifnya di FB, di Facebook. Jadi kalau share mengenai fikih perempuan itu Uma seringnya share di Facebook. Kalau live juga teman-teman biasanya kalau Uma lagi senggang ya, aku live-nya di Facebook. Terus bisa nanya-nanya gitu sama teman-teman. Kalau di IG aku gitu. Nggak, cuman kajian sama anak-anak aja yang kadang ngajakin Uma kayak Aitri ini gitu. Oke. Berarti yang bisa diambil nih dari hari ini ya Uma ya, itu pentingnya kita buat kalender haid, itu penting banget ya. Banget. Jamnya jangan lupa. Pencatatan jamnya juga. Kemudian tadi kan ada darah kuat sama darah lemah juga, itu harusnya individu sendiri juga ya yang paham darah kayak gitu ya. Iya. Kayak misalnya itu teh berbau atau enggak, itu kan cuman kita yang tahu ya. Berarti kita juga perlu mengenali darah kita ya, itu teh cair atau maaf ya, ini cair atau misalnya agak kental, kental kayak gitu. Nah, karena kemudian juga, kalau si perempuan itu kan nggak sama mengeluarkan darahnya dan model darah perempuan itu walaupun mirip, cuman kebiasaan itu kadang nggak sama. Ada orang yang terbiasa ngeflek
saya kalau haid itu hanya 4 hari dan itu flek terus itu ada kayak gitu. Masa orang ini mau dianggap darah kuatnya yang hitam lagi kental? Kan enggak, pakai standar dirinya sendiri gitu. Jadi ya penting lah untuk masing-masing dari kita untuk mengenali diri kita sendiri minimal. Habis itu ngajarin anak kita ya kan. Betul. Ternyata hukum Islam itu udah plok banget ya, menata waktu haid kemudian suci. Emang udah ada waktunya ya kayak gitu. Enggak, karena kan kita kalau misalnya ngelihat zaman sekarang nih itu kan anak-anak zaman sekarang yang suka makan, maaf ya, yang junk food, terus itu kan jadi si siklus kesehatannya juga mempengaruhi ya. Kadang kan foodnya itu nggak tahu deh kalau itu kan urusannya sama makanan dan kesehatan yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Aku nggak berani jawab itu, takut salah. Iya, maksudnya jadi kan karena dengan adanya itu Islam udah apa ya, Paguh itu udah menyiapkan rumusan sedemikian rupa. Maksudnya tuh dengan menghadapi fenomena yang kayak sekarang itu yang tadi saya bilang dengan adanya gitu. Kalau enggak mungkin karena dulu mah jarang tuh yang galau-galau sampai stres, jadi bagus aja gitu siklus haidnya. Kalau zaman sekarang kan adanya stres kayak gitu, jadi kan siklus haidnya tuh gak beraturan, dan Islam sudah memberikan udah pagi tuh apa ya? Siang. Udah kuat siang. Gitu. Gitu udah siap sama penghadapan masalah-masalah yang terjadi ini. Coba langsung aja ya ke tanya jawab. Ini ada pertanyaan pertama. Kalau misalnya banyak yang nanya. Kayaknya beberapa pertanyaan itu kayaknya sudah akan terjawab karena tadi kan teman-teman nanyanya itu sebelum kajian toh. Kayaknya beberapa pertanyaan itu akan sudah terjawab gitu. Iya benar. Pilih aja ya. Mau Uma yang pilih atau saya? Mungkin Uma aja ya, karena kan tadi ada yang sesuai nggak udah sama jawabannya gitu. Nih. Dari siapa nih? Tunggu ya, kita urut dari atas. Dari Aira Siti Rahma Maulida. Teh, kalau tanggal haid nggak beraturan nggak apa-apa, asalkan ibu punya 2 itu tadi, punya kalender haid dan udah bisa tahu ilmunya kan sekarang, jadi nggak beraturan nggak apa-apa. Dalam arti nggak beraturan ini masih bisa kita pantau. Artinya sucinya kita masih tahu 15 hari apa enggak. Kemudian yang penting kalau udah ada kalender haid pas itu insya Allah aman gitu, kita bisa pilah-pilah, kayaknya yang ini, kayaknya yang ini. Tapi ada baiknya ibu tuh mencari tahu kenapa kok kita nggak lancar siklus kita. Kalau misalnya karena KB, Uma sarankan tuh berhenti deh KB. Aku tuh dulu, ini sedikit curhat ya, aku tuh dulu juga pemakai alat kontrasepsi, jadi Uma itu pakai suntik. Setelah suntik ternyata mensnya aku kacau kan, aku implan. Ternyata apa yang ditanam itu di sini itu kata dokter itu sama ibu dengan yang disuntik. Jadi kalau ibu itu udah nggak cocok pakai suntik, nggak usah implan, bakal sama aja itu efeknya ke badan katanya. Ya udah akhirnya aku mau pakai yang non hormonal kan kayak IUD, emang nggak cocok juga. Jadi kalau teman-teman dirasa ini siklus kacau sebab alat kontrasepsi yang hormonal, coba deh beralih ke yang non hormonal gitu. Terus dari Gina Sakinabu Punten, kalau misalnya haidnya bisa sampai 1 bulan full, itu gimana masalah ibadah dan sholat puasa? Nggak mungkin haid 1 bulan full, itu nggak mungkin. Di antara 1 bulan itu pasti ada istiadonya. Yang mana ini istiadonya? Ini kita perlu pakai ilmu yang sudah dipelajari barusan. Terus lagi dari Bu Ira, apakah wajar haid cuma 2 hari dan kadang 7 hari, terus warna asli darah haid yang bagus itu seperti apa? Semua darah haid itu bagus, gak ada yang jelek. Artinya tuh mungkin gini pertanyaannya ya, rata-rata kayaknya biasanya orang tuh kalau haid warnanya apa sih gitu mungkin ya. Kalau orang haid itu biasanya itu berbau kental, kalau emas ya, karena rata-rata perempuan itu bau, terus kental, warnanya itu gelap gitu deh. Itu kayaknya.
Apakah keruh dan kuning itu masih termasuk haid? Masih. Kan tadi ada 5 warnanya. Asalkan masih dalam including 15 hari ya. Gak boleh offset dari itu. Nah, terus apakah wajar haid cuma 2 hari, kadang 7 hari, wajar-wajar aja kalau itu kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya kita haid 2 hari, putus 3 hari, haid lagi 2 hari, putus lagi 3 hari, itu nggak apa-apa haid semua itu, asalkan nggak boleh lebih dari 15 hari. 15 hari. 7 hari haid, putus 2 hari, haid lagi 5 hari. Nah ini ditambah nih kan, 7 tambah 2, 9, tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 14 hari. Nah itu haid semua, darah yang pertama 7 hari, darah yang kedua 5 hari, itu haid semua. Masa suci yang tengah-tengah itu terhitung haid. Menurut kaul yang pertama itu terhitung haid, berarti haidnya 14 hari itu, nggak apa-apa. Ya. Lagi, bismillah, dari Anissa Eka. Aku pernah baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bersumber dari Ummu Salamah bahwa wanita yang hadis melakukan istisfar. Apa yang dimaksud dengan istisfar? Apa istisfar itu ya? Aku nggak pernah dengar ya. Yang pernah Umar dengar adalah Ummu Salamah ini pernah mengatakan, dan ini lebih tepatnya disebut asar, bukan hadis, karena yang mengatakan bukan Rasulullah, tapi Ummu Salamah. Diriwayatkan di Abu Daud juga ada, diriwayatkan Bukhari juga ada. Dia membahas tentang cairan kekuningan. Jadi si Ummu Salamah ini mengatakan, beliau ini, bahwa kunna lanu'addu al-qudrata wa sufrata syai'an. Dalam riwayatnya Abu Daud, teksnya ditambahi ba'da tuhri. Kalau Bukhari Ibnu Majah tadi nggak ada ba'da tuhrinya. Kalau di riwayatnya hadisnya sampai kita di Abu Dawud itu ada ba'da tuhrinya. Jadi kunna lanu'addu al-qudrata wa sufrata syai'an ba'da tuhri. Artinya apa? Kami tidak menganggap cairan kuning dan cairan keruh itu sesuatu setelah adanya masa suci. Maksudnya adalah cairan kuning dan cairan keruh itu tidak termasuk haid. Nah, ini kemudian diolah lagi. Kalau kita mentah-mentah menerima ini, maka kita akan mandi besar ketika kita melihat cairan kita berwarna kuning. Gitu kan? Ya, kalau cuma melihat asar ini, oh udah kuning nih, udah keruh nih. Oh berarti ini bukan haid. Berarti udah bersih. Nah gitu, kita kalau telan mentah-mentah ini begini. Ternyata asar ini kemudian diolah oleh para ulama kita menjadi, konklusinya begini. Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa Abu Sufyan bercerita bahwa Sayyidina Ali mengatakan ketika beliau ditanya, gimana Sayyidina Ali, ada kuning dan ada keruh, kalau di air haid itu gimana? Nah Sayyidina Ali itu jawabnya, kalau ba'da tuhri itu tidak dianggap. Maksudnya ba'da tuhri ini, kita udah selesai haid, kita sekarang suci. Kok ada cairan kuning dan cairan keruh, ini yang nggak dianggap haid. Gitu. Kemudian diolah lagi, turun lagi ke zamannya tabi'in, para ulama kita, Imam Syafi'i dan kawan-kawan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan apabila cairan kuning dan keruh ini masih nyambung atau ada, walaupun terputus barang sehari atau 2 hari setelah haid kita, maka kuning dan keruh ini masih dihukumi haid selama tidak lewat dari 15 hari. Itu Imam Syafi'i. Pokoknya apapun warna darah itu ya, mau kuning mau keruh, asalkan masih 15 hari itu darah masih haid. Itu masih haid. Itu aja. Mungkin karena darah. Gimana? Karena darah haid wanita tuh beda-beda ya Uma ya. Jadi pokoknya kalau masih dalam kurun waktu 14 hari berarti itu dihitungnya haid aja ya. Lalu bagaimana teman-teman cara memastikan bahwa kita tuh benar-benar suci nih, udah nggak haid lagi nih? Itu caranya ada 2. Yang pertama dengan melihat keluarnya cairan berwarna putih, bukan kuning, bukan keruh, putih. Kalau di kitab itu teksnya berbunyi kosotul baido. Baidonya itu putih kayak gamping. Tahu gamping ya? Bahan bangunan tuh gamping. Apa bahasa Sundanya? Gamping, Oma, yang dibuat bangun tuh.
Pokoknya putih deh, putih. Bukan kuning, bukan keruh. Cuman Uma sendiri itu belum pernah menemukan ada perempuan yang sucinya dengan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti gamping. Itu Uma belum pernah. Kan aku sering ya, ketika ada orang yang galau gitu sama siklus haidnya dan Uma pengen tahu gitu, Ma aku keluar darah putih. Penasaran darah putih kayak apa sih, Bu, boleh foto gitu. Foto dikirim ke Uma. Jadi Uma tuh sudah ya beberapa kali lah melihat darah-darahnya orang-orang ini yang pernah konsultasi gitu kan. Dan Uma belum pernah melihat ada darah cairan kosotul itu benar-benar putih, ini belum pernah. Cara Bukan yang kayak keputihan gitu, bukan ya? Bukan, dia bilangnya putih. Kalau makanya kan wujud realnya zaman dulu kan nggak ada foto ya. Jadi beliau itu hanya menyifati di dalam kitab itu putihnya seputih gamping. Itu cara pertama. Cara kedua, mengetahui kita benar-benar suci adalah dengan mengusapkan, bisa kapas, bisa kain, bisa apapun ya yang berwarna putih, kita usapkan ke kemaluan tempat keluarnya darah. Kalau dia itu seperti sedia kala, bersih seperti sedia kala, artinya kita udah suci deh. Caranya ya. Ini lagi dari Bu Ira. Kemudian kalau mau haid, sakitnya bukan hanya sekedar area payudara, tapi daerah ketiak juga suka sakit, itu nggak apa-apa ya. Ini lebih pas dijawab oleh tenaga medis ya, Ibu Ira ya. Terus selanjutnya dari N. Shofi. Saya haid sudah 18 hari. 5 hari pertama haid biasa keluar darah segar. 6-15 itu flek, tapi nggak bersih-bersih. Dan hari ke-16 haid lagi, seperti hari pertama sampai hari ke-18, 16, 17, 18. Tapi saya tidak merasa ada sakit sedikit pun, baik perut atau badan yang lainnya. Dan saya belum menikah, mau memutuskan untuk sholat, tapi saya takut, harus gimana ya Teh? Nah, untuk teman kita yang kayak kasusnya kayak N. Shofi ini, yang pertama adalah perlu dilihat yang bersangkutan ini biasa menstruasi berapa hari. Kalau dilihat dia ini hari 5 hari pertama dia biasa keluar darah segar. Nah, darah segarnya ini poinnya berapa atau kekuatannya seberapa? Apakah lebih kuat daripada hari ke-6 sampai ke-15? Itu yang pertama. Yang kedua, pertama kamu haidnya berapa hari biasanya? Yang kedua, 5 hari pertama dengan darah ke-6 sampai ke-17 itu kuat mana sama hari yang ke-5 hari pertama tadi. Lanjut kemudian hari ke-16 sampai hari ke-18 ini kuat mana? Di antara 3 macam darah ini mana yang lebih kuat? Kalau kamu bisa membedakan kuat lemahnya darah, nanti yang dihukumi haid adalah darah yang terkuat di antara 18 hari ini. Karena nggak mungkin itu semuanya haid selama 18 hari itu, pasti ada haidnya, pasti ada istihadahnya. Ya. Jadi kita nggak bisa memutuskan, oh kalau kasusnya seperti itu, berarti yang tanggal sekian sampai tanggal sekian, hari kesekian sampai hari kesekian yang haid. Yang ini istiadah, nggak semudah itu. Sama kayak dokter ya, ketika kita periksa ke dokter, dok, saya sakit kepala nih. Oh, Anda darah tinggi. Nggak ada dokter begitu kan? Pasti dokter itu nanya, ibu terakhir makan apa? Punya riwayat sakit apa, ditensi dulu darahnya, dan seterusnya udah berapa hari, sama kayak gitu. Jadi kalau ada yang kayak kasus kayak gini, nggak bisa kita serta-merta menghukumi yang ini. Kita perlu tahu riwayatnya dulu, yang bersangkutan biasa haid berapa lama, kayak gini pernah atau enggak, dan seterusnya. Terus dari siapa ini? Masih tercitra. Hawiyah Al-Mursal Majhulah. Oh, ini maaf ya, ini soalnya zoomnya mau pakai bahasa Arab. Oh, jadi ini nggak dikirim ya, Mas Citra itu. Saya mau bertanya mengenai istiadah. Misalnya setelah haid selesai, keluar darah, setelah seminggu dari suci, apakah itu berarti istiadah? Dan bila sedang istiadah, apakah harus mandi setelah setiap mau sholat? Nah, yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada keluar darah lagi setelah seminggu suci. Catat nih ya kaidahnya nih. Apabila ada masa suci
yang menyela-nyelai kurang dari 10 hari, maka darah berikutnya bisa dihukumi haid selama jumlahnya tidak lebih 15 hari. Jadi darah putus, darah lagi, ini kalau dijumlah sama dengan 15 hari, nggak lebih, maka darah yang kedua ini masih bisa dihukumi haid. Kayak kasus tadi, 7 hari haid, 3 hari putus, 3 hari haid lagi. Berarti 7 tambah 3, 10, tambah 3, 15. Ya kan? 13 kan, berarti yang darah kedua yang 3 hari ini masih bisa dihukumi haid. Kenapa? Karena nggak tembus dari 15 hari. Tapi kalau gini kasusnya, 7 hari haid, 7 hari putus, 3 hari keluar lagi. Maka 7 hari haid tambah 7 hari putus, aduh udah 14. Tambah 3 hari haid, maka nggak bisa. Yang 1 hari dianggap 15 masuk ke haid, 2 harinya istiadoh nggak bisa. Satu kelompok ini istiadoh semua. Karena apabila dijumlah, jumlahnya lebih dari 15 hari. Gitu ya. Terus yang kedua, Uma kalau tahu jawabannya, Uma jawab, kalau enggak PR ya. Ya, insya Allah. Dan bila sedang istihadah, apakah harus mandi setiap mau sholat? Enggak sayangku, istihadah itu sebagaimana wanita suci. Jadi jangankan sholat ya, berhubungan intim saja boleh, kalau nggak jijik sama suaminya, gitu. Jadi kalau mandi itu kan adalah cara bersesuci atau toharoh selepas kita hadas besar. Istiadah itu bukan hadas besar. Jadi kita setiap mau sholat saja cukup berwudu, gitu ya. Cukup berwudu karena ini darahnya tidak dianggap darah haid. Tuh. Kalau udah selesai istiadah, nggak perlu bersesuci mandi besar, nggak perlu. Kan suci kita. Makanya untuk teman-teman yang istiadah itu beberapa persiapan perlu dilakukan sebelum menuju sholat. Yang pertama, jadi kayak gini, orang istiadah itu ketika darahnya keluar di tengah-tengah, sholat, ini nggak apa-apa untuk tidak mengulangi sholatnya. Jadi Allahu Akbar. Terus kerasa kan gitu kan, biasanya kalau istiadah pas lagi deres-deresnya gitu. Ada juga istiadah yang cuma ngeflag kan, tapi ada juga istiadah yang udah kayak keran dilihat Allah gitu. Aduh, apa kamu wudu lagi nih? Nah, ya ada dalam Islam tuh ada konsep daimul hadas. Berlaku juga untuk yang keputihan, untuk yang kentutan, untuk yang mencretan, untuk yang besar kencingan, untuk yang diare dan seterusnya. Bila kita tidak bisa mempertahankan kondisi kita dalam keadaan suci, sejak dari kita berwudu atau mandi besar sampai kita selesai sholat, itu kita sudah bisa dihukumi daimul hadas. Persiapan seperti istiadah ini, baru kita selesai mandi, pakai celana dalam lagi, itu udah ada lagi kadang darahnya, daimul hadas yang kita. Maka cara persiapan sholatnya, 1, istiadah daimul hadas yang kayak gini, tidak boleh memulai wudhu sebelum masuknya waktu sholat yang ditandai dengan adzan. Jadi kalau di Jawa, kalau di rumah Umani ada as-sholatu wassalamualaikum gitu sebelum adzan. Ya kan? Ada nggak di situ? Enggak, Uma. Adzan aja. Jadi, langsung adzan ya. Kalau di rumah Uma tuh ada duk as-sholatu wassalamualaikum gitu dulu, tarhim dulu baru adzan. Nah, orang biasanya supaya tidak mau ketinggalan jamaah, dia wudhu nih waktu tarhim supaya nggak lambat. Nah ini nggak boleh. Untuk daimul hadas nggak boleh. Tunggu adzan, baru dia mulai berwudu. Terus sebelum berwudu, 1, cebok, bersihkan kemaluan. Kadang hadasnya, najisnya ini walaupun tidak turun ke kemaluan, tapi nempel di dinding-dinding vagina kan, jadi perlu dibersihkan. Yang kedua, wajib ganti celana dalam atau pembalut atau panty liner, itu wajib diganti walaupun warnanya masih putih, itu tetap diganti. Yang ketiga, ketika kita nanti selesai sholat, ketika kita mau mulai sholat atau kita baru keluar kamar mandi udah berhadas lagi, ini nggak perlu untuk mengulangi wudhu lagi. Tengah sholat
hadas keluar, wudhu lagi itu tidak perlu karena kita sudah mendapatkan rukhsah. Satu kali wudhu hanya bisa untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalau ada orang istiadah atau daimul hadas ini, biasanya kan waktu dari maghrib ke isya itu sempit nih. Kita punya wudhu sholat maghrib, tunggu bentar lagi juga isya. Itu nggak boleh. Walaupun dia nggak kentut, walaupun hadas dia nggak keluar, walaupun najis dia nggak keluar, itu tetap harus memperbarui wudhunya seperti dari awal. Cebok lagi, ganti pembalut lagi, itu diulangi ritual itu. Dan niat wudhunya diganti. Kalau biasanya teman-teman wudhu kan nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Ini diganti seperti niat tayammum. Nawaitul wudhu'a listibahati sholatil mafruḍah lillahi ta'ala. Kenapa pakai listibahati sholatil mafruḍah? Karena sesungguhnya orang yang sedang hadas itu kan tidak boleh sholat. Syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Sementara kita terus saja menerus berhadas. Maka niat wudhunya diganti. Susah niat Arabnya bagaimana? Niat aja dalam hati teman-teman. Ya Allah saya niat wudhu supaya saya diperbolehkan untuk sholat karena saya sedang berhadas lillahi ta'ala. Kalau mau pakai teks Arab bisa googling lah, banyak itu. Kalau aku JT ya, nawaitul wudhu'a listibahatis sholatil mafruḍati. Listibahati sholatil mafruḍati. Listibahati sholatil mafruḍati lillahi ta'ala. Fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu'a listibahati sholatil mafruḍati lillahi ta'ala. Sudah. Lanjut. Ini sampai jam berapa nih, Mang? Sampai jam 5, Uma. Oke, ada 7 menit lagi buat yang tidak terjawab, nggak apa-apa ya. Ada Sally Cynthia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya kalau sucinya haid itu maksimalnya berapa hari? Udah dijawab ini. Soalnya keluar haid tanggalnya tidak sama dengan bulan sebelumnya. Kadang lebih cepat atau lebih lambat. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Itu udah biasa terjadi kan perempuan. Biasanya haid tanggal berapa? Tanggal 7. Bulan depan tanggal 8. Kadang lambat sehari, lambat 2 hari, kadang lambat 3 hari. Enggak apa-apa. Yang perlu diwaspadai adalah apabila darah itu keluar terus-menerus atau keluarnya kurang dari masa suci yang 15 hari. Selama jaraknya udah 15 hari itu insya Allah udah aman. Jarak sucinya udah 15 hari itu insya Allah sudah aman. Walaupun tanggalnya beda-beda, pokoknya hitungannya berarti 15 hari suci ya Uma ya? Ya, itu dulu dipakai. Oke. Kemudian lagi dari Sally Cynthia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya lagi, jika kita kelelahan atau terlalu banyak beraktivitas, itu kadang tiba-tiba haid keluarnya lebih cepat, Bu. Apa itu normal, Bu ya? Kalau soal ini normal atau tidak, kayaknya dari segi medis deh. Kalau Uma menjawabnya itu, selama udah cukup masa waktu suci 15 hari, ya udah haid itu. Gitu. Ya. Ilmu ini kan wajib dipelajari oleh setiap perempuan. Jadi jangan mengira ilmu ini tuh sulit gitu. Mudah kok, mudah. Asalkan kita ini teliti, perimpen, punya kalender haifaz itu. Ya. Gak mungkin Allah itu membebani kita untuk belajar sesuatu yang sulit. Kamu harus pintar Pitagoras. Gak ada seperti itu. Kamu harus pintar rumus apa? Gak ada. Kayak sholat saja. Itu bagi orang yang tidak menghafalkan surat-surat atau bacaan, nggak apa-apa kan cuma baca Fatihah. Jadi tidak mungkin Allah itu membebankan sesuatu yang sulit untuk taklif atau dibebankan kepada seluruh umatnya. Sementara umatnya ini macam-macam kemampuannya kan, jadi pasti mudah. Gitu. Itu aja. Kemudian dari Mbak Ira Siti Rohma Maulidah. Kalau ciri kita suci itu benar-benar udah nggak ada darah banget kan ya, kadang suka ada sisa warna coklat muda banget atau sedikit apa itu masih belum suci,
Jadi cara mengetahui kita suci atau belum itu kayak tadi 2 caranya. Keluarnya cairan berwarna putih seputih gamping, dan yang kedua benar-benar bersihnya kemaluan kita dari apapun. Dan cara mengusapkan kapas atau tisu atau kain putih pada kemaluan tersebut. Kalau bersih putih seperti sedia kala, berarti kita sudah suci. Selama masih ada coklat, ngeflek, keruh, kuning, itu masih haid. Dalam hitungan 15 hari maksimal ya. Ada Uma. Alhamdulillah. Iya Uma, alhamdulillah ya, ternyata yang tadinya udah deg-degan nih peserta. Aduh kayaknya pertanyaan saya nggak bakalan kejawab nih, udah nyampe jam 5, tapi alhamdulillah udah selesai semua ya Uma ya. Iya, jadi perlu peserta ketahui, kita mengkajinya itu lebih pada hukum Islam ya Uma ya. Kalau misalnya mau nanya nih tentang psikisnya atau misalnya medisnya atau apanya, mungkin itu di luar dari kajian hari ini ya Umah ya, karena kan kita bahasnya khusus dari pandangan hukum Islam nih, seperti apa aspek nanti hukumnya kepada puasa atau ibadah atau puasa atau sholat atau ibadah lainnya seperti apa, itu kita kajinya dari hukum Islam, bukan dari medis. Yang tadi kan kebanyakan nanyanya medis, terus kalau psikis kayak kalau emosi kemudian itu kan itu bukan dari bagian yang Umah bahas hari ini ya Umah ya. Alhamdulillah Umah udah kejawab semua materi yang dari Umah ini udah tersampaikan semua, tapi sebenarnya itu kurang ya. Kalau misalnya ada nih teman-teman yang masih penasaran atau misalnya jawabannya masih bingung nih harus kayak gimana, atau Uma pengen belajar tentang kalender Haifaz bagaimana, mangga itu langsung aja nanti ketemu Uma di harusnya Senin aja. Uma hari Senin ada kajian di akun Instagramnya Fatayat NU Pakistan atau di El-Himmah Community, El-Himmah_community. Oh, kalau di Pakistan kayaknya itu Arab semua enggak Uma? Enggak. Ini kok mahasiswa Indonesia yang ada di sana gitu. Oh, saya kira orang sana semua, nanti saya bingung bahasanya bagaimana. Terus aku ngomongnya gimana Uma kalau emang bahasa Pakistan susah? Saya percaya Uma bisa. Uma, terima kasih banyak ya, syukron ya Allah, kita dari Aitri benar-benar ngucapin terima kasih sama Uma yang emang jauh-jauh di Banyuwangi udah pengen jadi pemateri di Aitri Konsultan ini, walaupun kita cuman ketemu 1 kali sesi. Semoga peserta yang hadir hari ini bisa mengambil ilmu yang tadi disampaikan. Kalau misalnya kurang itu mah tadi saya kembalikan lagi, mangga ikutin kajian Uma, nanti insya Allah saya share di Uma, kita ada grupnya, ada grup khusus Aitri Konsultan itu, nanti saya share di situ, mangga nanti ada link-linknya juga ya Uma di situ, di CV-nya yang Uma kirim ke saya itu, tinggal nanti itu berlakunya ini mah berlakunya itu udah tahun 2019, itu kayak riwayat tuh. Oh iya, berarti yang masih ongoingnya mungkin langsung aja ini ya, kepoin FB Uma aja kali ya. FB aja ya. Iya, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Tadi saya ucapin terima kasih Uma, semoga apa yang Uma sampaikan materi hari ini bermanfaat untuk semua, menjadi menjadi amal jariah buat Umah juga. Untuk apa yang udah Umah kasih benar-benar bermanfaat banget, karena jarang loh orang-orang yang tadi saya bilang kenal sama haid istihadoh, itu kenal, cuman mereka belum paham gitu. Kalau bahasa Sunda mah kumaha sih lamun kieu, kumaha sih lamun kitu. Nah, itu kan masih pertanyaan-pertanyaan ya. Ini kan soalnya Umah yang ikutan kebanyakan orang Sunda gitu ya. Iya. Makanya Uma tuh berusaha ngomong tuh nggak ada Jawanya, Mah.
Biasanya aku tuh keceplosan itu Jawa, aku tahu. Kayaknya Bandung ini berarti kayaknya nggak ada orang Jawa ya. Kudu menyedikitkan bahasa Jawa. Aku sering keceplosan gitu, Mas. Iya bener Uma, emang waktu itu bosan. Tapi alhamdulillah dengan Jawanya Uma juga kita agak-agak paham gitu. Cuman yang tadi gamping gitu mah yang saya masih bingung. Masa nggak tahu gamping? Gamping itu bahasa Indonesianya apa ya? Gamping. Yang batu kapur. Oh iya batu kapur. Tahu. Itulah guys, itu gamping, bahasa Jawanya gamping. Oh, Oke, kalau gitu saya ambil intisarinya aja bahwa sebenarnya kalender H itu bukan hal yang sepele ya Uma, itu wajib banget kita punya karena nanti dampaknya adalah kalau misalnya kita ditanya khususnya nih kalau yang buat mau hamil kan pasti ditanya juga ya Uma ya siklus haid ya. Ya kalau cuman hamil kan nggak ngaruh sama ibadah mah. Oh iya, yang ngaruh kan sama ibadah. Oh iya benar. Tapi kadang juga suka ditanya kan haidnya kapan? Iya, kapan terakhir mens? Gitu. Itu juga kan kita juga perlu pegangan kalender haid juga ya Umah ya untuk ngeliatin ke dokternya itu. Kemudian tadi tuh ada katanya ada batasan minimum kita haid, kemudian minimal waktu haid sama maksimal waktu haid juga harus kita dilihat dari waktunya ya, dari jam, maaf bukan dari waktu tapi dari jamnya itu. Kemudian kita juga harus mengenal darah kita masing-masing karena nggak semua darah wanita itu sama ya Umah ya. Yang tahu jenis darah itu ya kita sendiri gitu, jadi kita juga harus tahu itu darah kuat atau darah lemah. Kayak gitu ya Uma ya. Ya mungkin Uma terima kasih. Mari kita bersama menutup acara hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.